Dia tahu bahwa dia adalah seorang pahlawan. Dia membunuh dengan tegas, dan banyak orang kuat mati di tangannya. Jika tubuh fisik hadir, Kaisar Yuming secara alami tidak akan takut. Tetapi sekarang hanya tersisa satu jiwa yang tersisa untuk keberadaan seperti dia. Tidak berada dalam bahaya adalah kriteria paling dasar. Poin terpenting untuk bertahan hidup di dunia bawah adalah jangan pernah membiarkan diri Anda berdiri di bawah tembok berbahaya. Qin Chen memandang Suhai, tidak masuk dengan gegabah, tetapi berkata ke depan, "Senior, junior ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Izinkan saya untuk masuk." Suara itu menggelegar, langsung menyampaikan seluruh lautan pasang surut yang hampa. Keluar dari surga, Xiao Yao Zizun dan yang lainnya sedang terbang, dan tiba-tiba mendengar gemuruh-gemuruh datang dari telinga mereka. Ingin memasuki Laut Void, Tuan Istana Anyu dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Qin Chen sebelum pergi. Tetapi sekarang mereka melihat bahwa Qin Chen akan memasuki Laut Void, dan mereka semua terkejut. Tuan Muda Chen, bukankah ini terlalu berani? Di samping, Master Pavilion Tianji dan Master Sekte Linglong juga tertegun. Ada pembangkit tenaga listrik tingkat atas yang tersembunyi di Suhai itu, yang dapat dengan mudah membunuh keberadaan Wang Mingzu. Begitu pihak lain menjadi marah, maka Qin Chen, Xiao Yao, Suhai adalah orang paling kuat di alam semesta awalku. Tempat terlarang yang menakutkan itu berada. Untuk zaman yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang pernah keluar dengan selamat setelah memasuki Laut Void. Dapat dilihat bahwa senior sangat peduli dengan orang lain yang mengganggu wilayahnya. Qin Chen seperti ini sekarang, dan dia takut dia akan mengganggu orang itu. Senior, suara Pavilion Master Tianji berkata dengan gemetar. Jelas dia ingin Maha Guru Xiao Yao membujuk Qin Chen. Meskipun pembangkit tenaga listrik Void Sea terlihat mudah untuk diajak bicara sebelumnya, tetapi begitu dia melakukannya kesal. Orang-orang di seluruh alam semesta awal akan takut tidak ada jalan keluar dari bahaya. Jangan khawatir semuanya. Qin Chen pasti punya alasannya untuk melakukan ini. Kita tidak perlu memperhatikannya. Maha Guru Xiao Yao tersenyum dan berkata, "Ayo, semuanya, ikuti saya ke surga. Ini adalah salah satu wilayah ras manusia saya. Saya akan menghibur Anda semua." Petik 2. Maha Guru Xiao Yao tidak mengambil tindakan Qin Chen serius sama sekali. Ini, pemilik Pavilion Tianji tiba-tiba menjadi cemas. Mengapa Xiao Yao Supreme ini begitu cuek? Ledakan. Pada saat ini, ketika suara Qin Chen turun, seluruh Suhai mendidih dalam sekejap. Dan nafas yang menakutkan naik dari Suhai dalam sekejap. Seperti angin kencang dan ombak besar, melonjak ke langit. Tidak, senior sangat marah. Pemilik Pavilion Tianji menjadi pucat karena terkejut. Saya melihat gelombang bergelombang di laut virtual. Dan kemudian, suara yang mengandung aura mendominasi tak berujung keluar dari kedalaman laut virtual. Jika Tuan Muda Chen ingin memasuki Laut Void saya, dia bisa langsung masuk. Mengapa Anda perlu memberitahu Kaisar ini? Itu benar-benar membuat Kaisar ini frustrasi. Petik 2. Suara itu tertawa, penuh kebaikan, membuat orang merasa seperti angin musim semi. Saat berikutnya, ledakan di laut virtual. Lorong gelap muncul, mengarah ke kedalaman laut virtual yang tak berujung, seolah menyambut Qin Chen. Apa? Di kejauhan, semua orang tercengang. Apakah Kaisar kuno senior ini begitu mudah diajak bicara? Kalau begitu terima kasih, senior. Qin Chen menangkupkan tangannya, melangkah keluar, dan memasuki lorong dalam sekejap, dan menghilang dalam sekejap. Hanya kerumunan yang terpana yang tersisa. Qin Chen melangkah masuk, dan segera merasakan getaran kehampaan yang tak ada habisnya. Saat berikutnya, dia melihat pemandangan di kedalaman Laut Void. Kemudian, dia melihat pemandangan yang membuat kulit kepalanya kesemutan. Di kedalaman Suhai ada dunia yang luas, dunia gelap gulita, mati. Dia berat dan mengeluarkan nafas yang menyesakkan. Sosok besar terletak di tengah dunia, diikat dengan rantai, duduk di sini dengan tenang, seperti dewa, abadi dan abadi. Dan di kedalaman dunia yang luas di belakang sosok itu, ada beberapa hal yang tidak jelas, yang semuanya memancarkan atmosfer yang mematikan, dan materi yang tidak menyenangkan tersebar. Bahkan jika sekuat Qin Chen,
dia langsung merasa panik. Itu, mata Qin Chen melebar. Dan dia melihat bahwa di kedalaman dunia yang luas, ada mayat satu demi satu. Dan di atas setiap mayat, ada aura yang mencengangkan. Bahkan jika itu sudah mati ratusan juta tahun, masih seperti dewa seperti setan. Menilai dari aura mayat-mayat ini, sebelum orang-orang ini meninggal, masing-masing dari mereka adalah master tingkat detasemen. Dan beberapa dari mereka bahkan kuat di tingkat nenek moyang Wang Wumingzu dan Tuoba. Nafas mereka memberi Qin Chen perasaan berdebar yang kuat. Ini setidaknya keadaan yang hanya dapat dicapai dengan detasemen 3 kali lipat. Qin Chen menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, apakah kamu di sini?" Hantu itu membuka matanya. Ledakan, cahaya ilahi yang tak berujung mekar. Dan dalam sekejap, seluruh kedalaman laut Void melonjak seperti guntur, ruang muncul langsung di kehampaan. "Tuan Muda Chen, silakan duduk." Hantu itu berkata dengan sikap baik. Qin Chen duduk bersila. "Saya tidak tahu Chen Shao. Datanglah ke suhai saya. Apa yang bisa saya ajarkan kepada Anda?" Kata Suying ini, seperti orang tua di sebelah, tanpa rasa tertekan sama sekali. Qin Chen berkata, "Senior, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang orang tua saya. Juga, apa yang begitu istimewa tentang alam semesta awal ini? Mengapa hal-hal seperti lorong jurang muncul? Tolong beritahu saya." "Apa?" Qin Chen berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Sebenarnya, saya sudah tahu sesuatu tentang asal-usul senior. Ibu saya pernah berkata bahwa senior itu ditekan oleh ayah saya karena kesalahan. Namun, ayah saya juga menyelamatkannya karena ini. Kalau tidak, senior tidak akan membantu saya berkali-kali. Jadi, senior memimpin para dewa kuno untuk bertarung di lautan kosmik, mencoba menggulingkan kekuasaan seluruh lautan kosmik, tetapi diburu oleh keluarga kuno di laut kosmik. Seharusnya ayahku yang menyelamatkan senior dari keluarga kuno, dan kemudian menekannya di sini untuk menebus kesalahan, bukan?" Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, "Hahaha, menarik." Hantu itu tersenyum. "Sepertinya Tuan Muda Chen seharusnya menebak banyak hal. Tapi sayangnya, Tuan Muda Chen salah menebak." Suying mengangkat kepalanya. Matanya cerah. "Mata macam apa ini? Berisi sombong tak berujung. Cukup untuk menghancurkan miliaran bintang." Ledakan, guncangan kesadaran yang tak berujung melonjak. Dan dalam sekejap, Qin Chen memiliki ilusi bahwa dia berada di atas lautan yang mengamuk, dan jiwanya akan tersebar, dan goncangan berat membombardirnya dengan panik. Namun, bagaimanapun juga, Qin Chen adalah orang yang selamat dari samsara 10 kali. Ketika kejutan ini datang, dia bertekad dan tidak tergerak. Seluruh tubuhnya seperti batu yang kokoh, berdiri diam. Luar biasa, layak menjadi penerus yang satu itu. Suying tertawa. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia dapat berdiri diam di bawah kekuasaan kaisar ini. Mungkin jarang menemukannya di seluruh alam semesta. Suying Sado berdiri perlahan. Alam semesta awal ini memang terkait dengan pengaturan ayah Chen Shao. Tidak hanya alam semesta awal ini, bahkan lautan kosong ini, tanah jurang ini. Tetapi alasan mengapa kaisar ini ada di sini bukan untuk penebusan. Ayah tidak perlu untuk menjaga wajah keluarga kuno itu. Ada alasan lain mengapa kaisar ini ada di sini. Qin Chen terkejut. Alasan lain.